Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Sukacita ku bawa benihku, ku taburkan di tanah yang subur. Dengan sorak-sorai ku tabur benihku, maka aku pasti akan menuai 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda tuaianku. Takaran yang baik yang dipadatkan, dikoncangkan melimpah di pangkuanku. Dengan sukacita ku bawa benihku, ku taburkan di tanah yang subur. Dengan sorak-sorai ku tabur benihku, maka aku pasti akan menuai 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda tuaianku. Takaran yang baik yang dipadatkan, dikoncangkan melimpah di pangkuanku. Setiap yang menabur dengan air mata pasti akan pulang dengan sorak-sorai. Terlebih kita yang menabur dengan sorak-sorai, dengan sukacita, kita pasti pulang dengan sukacita yang sangat besar. Sebab apa yang kita tabur pasti kita akan tuai 30, 60, 100, bahkan 1000 kali ganda. Maka dengan sukacita kami bawa benih kami Tuhan, dan kami taburkan di ladang-Mu. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda tuaianku. Takaran yang baik yang dipadatkan, digoncangkan melimpah di pangkuanku. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda tuaianku.
setiamu bagi kami yang tak pernah berhenti. Lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan. Betapa dalam, betapa panjang, tinggi dan lebar kasih-Mu, melampaui segala pengetahuan, melampaui segala akal kami. Terima kasih untuk malam ini. Kami siap diberkati dengan firman-Mu. Berfirmanlah. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan siap diberkati berkata amin. Tepuk tangan bagi kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Gimana kabar saudara? Tidak ada harapan untuk sakit, tidak ada harapan untuk lemah, tidak ada harapan untuk miskin. Ya, sebab Tuhan sudah menebus kita dari lubang kubur. Amin. Artinya lubang kubur kematian dalam segala hal sudah ditebus oleh Tuhan. Nah saudara, semalam kita belajar tentang kasih Tuhan yang kita nggak bisa lukiskan. Manusia mencoba melukiskan dengan lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari langit. Artinya sejauh kita memandang langit itu kasih Tuhan lebih tinggi dari itu. Kita nggak bisa. Jadi saudara, dan Anda tahu bahwa kasih itu apa sih saudaraku? Firman Tuhan berkata, kasih itu bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi Allah yang telah mengasihi kita. Nah, kemudian kemarin saudaraku, saya akhiri dengan Pengkhotbah pasal 9. Saya masih mau meneruskan ini. Besok lusa atau hari Senin saya akan sampaikan tentang 666 tentang akhir zaman. Hari ini saya mau menyampaikan sebagai selingan dari akhir zaman, yaitu firman Rema, firman tuntunan, saudara. Ya, nanti saatnya saya akan kembali ke topik akhir zaman. Kita buka Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-11. Lalu aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Nah saudara, saya akan baca dalam versi FIYH, Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11. Ada satu hal lain yang kulihat di atas bumi ini, yaitu bahwa orang yang paling cepat larinya tidak selalu menang, apalagi yang lambat larinya, saudaraku. Nah, saya kasih keterangan ya, saya ulangi. Ada satu hal lain yang kulihat di bumi, yaitu bahwa orang yang paling cepat larinya tidak selalu menang dalam perlombaan, apalagi yang lambat pasti nggak akan menang. Yang paling kuat tidak selalu menang dalam pergumulan, apalagi lemah. Yang bijaksana tidak selalu dilimpahi makanan, ya, apalagi yang kurang bijak. Yang pandai tidak selalu kaya, apalagi yang bodoh, ya. Dan yang berpengetahuan tidak selalu berhasil. Semua itu bergantung pada tempat dan waktunya yang tepat. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa orang yang cepat larinya, orang yang tinggi-tinggi sekolahnya, pinter itu dilihat dari sekolah yang tinggi. Kemudian saudaraku, orang yang kuat, baik secara fisik maupun secara jiwa, orang yang bijaksana. Ternyata Alkitab mengatakan orang-orang seperti ini tidak selalu unggul dalam kehidupan. Nah, kalau orang-orang seperti ini, orang-orang yang seperti ini aja tidak selalu unggul, tidak selalu sukses, bukan jaminan sukses maksud saya. Apalagi kalau Anda dan saya udah lambat, kurang cerdas, kurang kuat, kurang bijaksana, udah gitu sombong. Mau jadi apa, saudara? Nah, dikatakan gini, semua itu bergantung pada tempat dan waktunya yang tepat. Saya berdoa saudara ada di waktu yang tepat dan tempat yang tepat. Amin. Ketemu dengan orang-orang yang tepat. Amin. Dan jangan lupakan siapapun yang pernah menolong saudara, siapapun yang pernah welcome dengan saudara. Nah, saudara, bicara ayat 11 ini bicara tentang promosi, saudara. Ini bicara tentang promosi. Kita lihat Mazmur 75.
Ini bicara tentang promosi. Mazmur 75. Sebentar. Ya. Ayat yang kelima dan 6. Jangan mengangkat tandukmu tinggi-tinggi, jangan berbicara dengan bertegang leher. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padang gurun datangnya peninggian itu. Ayat 7-nya, tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Ayat 5 dan 6, saudaraku, dalam 5, 6, 7 dalam versi FAYH. Aku memperingatkan orang-orang yang tinggi hati supaya menghentikan kesombongan mereka. Aku menyuruh orang-orang jahat supaya jangan kurang ajar, keras kepala dan tinggi hati. Karena kenaikan pangkat dan kuasa bukan berasal dari bumi ini. Saya ulangi. Karena kenaikan pangkat dan kuasa bukan berasal dari bumi ini, melainkan dari Allah semata-mata. Ia menaikkan yang satu dan menurunkan yang lain. Saudara, jelas sekali bahwa peninggian, promosi, kemenangan bukan datang dari bumi ini, datang dari Tuhan. Ya. Bukan berarti kemudian kita, kalau gitu kita nyantai aja nunggu Tuhan kasih kemenangan. Tidak. Ditinggikan yang satu, direndahkan yang lain. Saudara, tetap ada bagian yang saudara dan saya harus lakukan. Daud menjadi pemimpin yang berhasil. Selama 40 tahun dia berperang tidak pernah kalah. Dari umur 30 sampai umur 70 dia menjadi raja atas Israel. Tapi sebelumnya, saudaraku, saya melihat begini, seorang pemimpin yang berhasil dilahirkan dari seorang yang bisa dipimpin. Daud orang yang bisa dipimpin oleh Saul. Sekalipun saudaraku, Saul dalam hal ini banyak salahnya, tapi kita lihat Daud memperlakukan Saul seperti apa. Bahkan Saul mencoba menombak Daud dengan anak panah, tombak. Beberapa kali, bukan sekali, saudara. Ujian untuk menjadi seorang pemimpin memang banyak hal. Sama seperti Rut. Semalam saya khotbah tentang Rut, sedikit menyinggung tentang Rut. Bagaimana Tuhan akhirnya mengangkat Rut. Anda tahu bahwa Rut bukan orang Yahudi. Rut bukan orang Israel. Rut adalah orang Moab. Moab sekarang ada di wilayah Yordan. Kota di mana Moab itu namanya sekarang Madaba. 50% lebih penduduknya beragama Kristen. Nah, Rut, apa yang dikatakan Alkitab, saudara lihat, dia seorang perempuan asing, bukan Yahudi asli. Dan dia janda dari salah satu anak dari Naomi. Nah, Bapak Ibu, saat dia pulang ke Bethlehem, bukan pulang, dia ikut mertuanya ke Bethlehem. Apa yang dikerjakan Rut, saudaraku? Ada bagian yang Rut kerjakan. Dia tetap rajin bekerja, memungut jelai, satu. Yang kedua, dia tetap setia kepada mertua yang sudah miskin, tua renta, tinggal bau tanah, katakan Allah, saudaraku, bahasa orang sekarang. Tapi bagaimana kesetiaan dan ketaatan Rut kepada Naomi, yang harapan apa lagi? Bahkan saudaraku, Naomi pun sempat waktu di tengah perjalanan perbatasan Moab dan Israel, Naomi nyuruh saudaraku, Rut dan Orpa pulang. Kembalilah ke bangsamu dan ke Allahmu, biarkan aku sendiri. Apa yang kamu harapkan dari aku, janda tua miskin gak punya apa-apa ini? Saudaraku, Orpa pulang kembali. Tapi Rut, saudaraku, padahal Rut itu juga orang kaya di Moab, saudara. Keluarganya dari keluarga kaya. Tapi karena imannya kepada Allah Israel, itu yang menuntun Rut ke Bethlehem. Satu tindakan iman menghasilkan perkara besar. Saya percaya Bapak Ibu ingat, promosi bukan datang dari bumi ini. Kenaikan pangkat dan kuasa bukan datang dari bumi ini. Oleh karena itu, saya menyarankan Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu bahwa promosi datang dari Tuhan, kita cari mukanya ke Tuhan. Kita bukan cari muka ke manusia.
Kita cari muka ke Tuhan. Tetapi saudaraku, artinya apa? Ada bagian dari Allah, ada bagian yang harus kita lakukan. Ruth melakukan bagian yang pertama adalah dia melangkahkan kaki dengan iman, pergi ke Bethlehem. Ikut mertuanya, dia percaya Allah Israel. Dia mengorbankan, saudaraku, status janda mudanya yang masih cantik dan tidak punya anak. Dia bisa saja kawin dengan bangsawan-bangsawan Moab. Saudaraku, tapi Ruth tidak memilih itu. Ruth lebih memilih Allah Israel. Jadi dia tidak melihat Naomi dengan mata jasmani. Dia melihat Allah Israel yang ada dalam diri Naomi. Itu yang membuat dia tidak goyah imannya. Malam ini saudaraku, di tengah suasana yang masih serba sulit bagi banyak orang, apakah kita masih percaya? Kita melihat bahwa Allah yang kita sembah itu masih hidup dan tetap ada, dan kita ada dalam kontrolnya. Saudaraku, kita begitu percaya bahwa virus corona itu ada, padahal kita nggak pernah melihat. Kita disuruh WHO pakai masker, kita pakai masker. Kita disuruh WHO distancing sosial, jarak 1 meter, semua. Mau tempat ibadah, mau mall, semua melakukan. Padahal kita nggak pernah melihat itu corona seperti apa. Apakah betul bentuknya seperti itu atau bagaimana? Semua, saudaraku, kita belum tahu. Tetapi orang begitu percaya. Nah, saudaraku, orang begitu percaya bahwa corona ini begini. Saya beritakan good news, kabar baik. Allah yang saudara dan saya juga tidak bisa melihat, Dia juga ada dan Dia lebih besar kuasanya dari corona. Dan Dia yang melindungi, menjagai kita semua. Saya percaya di tengah suasana seperti ini, mari, jangan saudaraku, daripada Anda melihat update penyakit yang positif berapa, yang ini berapa, yang mati berapa, ngapain? Nggak membuat saudaraku tambah damai sejahtera, malah Anda mungkin tambah ketakutan. Ingat baik-baik bahwa umur saudara itu di tangan Tuhan. Ya, saudaraku, umur saudara di tangan Tuhan. Saya ulangi lagi bahwa nyawa kita ini di tangan Tuhan. Jangan takut, saudara. Ada di tangan Tuhan. Jika memang waktunya tiba, kapanpun tanpa corona juga, kalau sudah waktunya dipanggil Tuhan, ya dipanggil Tuhan. Kalau sebelum waktunya tiba, saudaraku, mau kecelakaan pesawat, mau kayak gimana keadaan gempa bumi, tetap saudara selamat. Karena umur kita di tangan Tuhan, nyawa kita di tangan Tuhan. Nah, maka yang pertama saya sarankan, jangan takut, tetap pandang salib Kristus. Tetap pandang Allah Israel, Tuhan Yesus Kristus. Itulah iman Ruth, saudaraku. Dan akhirnya dari Ruth lahir seorang, saudaraku, dari rahim keturunan Ruth, mungkin cucu ya, cucunya atau cicitnya Ruth, lahirlah, saudaraku, seorang pemuda yang punya sifat mirip Ruth. Namanya siapa? Daud. Daud punya kemiripan seperti neneknya, Ruth. Yaitu apa, saudaraku? Dia orang yang setia kepada janjinya. Dia orang yang setia kepada sahabatnya, Jonathan. Dia orang yang setia memegang perkataannya. Dia orang yang setia juga kepada pemimpinnya, Saul. Sekalipun Saul memperlakukan tidak adil, sekalipun Saul mencoba menombak, membunuh dia. Anda tahu, ditombak oleh Saul. Saul adalah raja dan jagoan berperang. Mestinya tombak itu kena kepada Daud. Tapi karena waktu kematian Daud belum tiba, beberapa kali Tuhan meluputkan Daud. Tetapi apakah yang dibalas Daud? Saat kesempatan tiba untuk membunuh Saul, beberapa kali Daud, saudaraku, tidak membunuh Saul. Dia dengan hormat, "Bapakku, bapakku, lihat apa yang ada di tanganku. Bukankah ini punca jubahmu? Dan ini begini. Aku bisa saja membunuhmu. Orang mengatakan untuk aku membunuh, tapi aku tidak lakukan itu. Sebab," kata Daud, saudaraku, "siapa yang bisa menjamah orang yang diurapi Tuhan?" Saudaraku, respek hormat Daud kepada Saul tetap, saudaraku. Dan itu yang membuat Allah berkenan. Sehingga saudara lihat bagaimana Allah mengangkat Daud dari seorang, saudaraku, pemimpin para perampok, penjahat,
orang yang kepahitan, orang yang dikejar-kejar utang, berjumlah kurang lebih 400 orang. Pertama dari seorang gembala domba yang cuma 2-3 ekor. Dan kemudian saudaraku dia memimpin satu pasukan 400 orang yang semuanya berasal dari orang yang frustasi, orang yang gak punya masa depan, orang yang dikejar-kejar utang, orang yang kepahitan, dan sebagainya. Lewat Daud 400 orang ini diubah menjadi pahlawan-pahlawan Allah. Kenapa saudara? Dan lihat Bapak Ibu, dia gak mau mendengarkan nasihat orang fasik. Sekalipun saudaraku, orang fasik itu adalah Yoab, yaitu panglimanya sendiri. Saudaraku ya, Yoab kadang memberikan nasihat yang fasik, katakan untuk membunuh Saul, dia tidak lakukan itu. Maka Bapak Ibu lihat, promosi memang datang dari Tuhan. Promosi bukan datang dari bumi. Kenaikan pangkat, kuasa bukan datang dari bumi ini, tapi datang dari Tuhan. Amin. Nah, tetapi Tuhan akan mempromosikan orang-orang yang siap dalam pandangan Tuhan. Orang yang siap diproses, orang yang siap, saudaraku, ada proses-proses untuk menjadi seorang pemimpin. Proses-proses untuk menjadi orang yang menjadi pemimpin, saudara. Saya percaya dikatakan dalam Pengkhotbah 9 ayat 11 tadi, kemenangan dalam sebuah perlombaan bukan untuk yang tercepat. Dalam dunia seperti ini orang pengen cepat-cepat. Contoh, jika nanti vaksin virus corona ini ketemu, saya percaya orang akan berlomba-lomba cepat, saudaraku, untuk divaksin, saudara. Dalam keadaan begini, saudaraku, kalau mau bisnis harus cepat-cepat, jangan kedahuluan orang lain. Dikatakan, Alkitab mengatakan kemenangan bukan untuk orang yang paling cepat. Orang yang kuat belum tentu menang dalam pergumulan. Orang yang bijak belum tentu dilimpahi makanan. Orang cerdas belum tentu kaya. Semua tergantung pada waktu dan tempat. Maka saudaraku, jadilah orang-orang yang ada dalam pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan memimpin saudara untuk masuk di kairosnya Tuhan. Apa itu kairos Tuhan? Waktunya Tuhan. Di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Dan ketemu dengan orang-orang tepat. Saudara, perjalanan hidup saya percaya ini perjalanan hidup saya seperti ini. Yaitu bahwa Tuhan mempromosikan sampai hari ini. Tuhan membawa saya berjalan sejauh ini. Sekali lagi, apa saya pintar? Tidak. Saya sekolah juga cuma tamat SMA, saudaraku. Tidak seperti teman-teman yang lain, bahkan di gereja PFA. Ada yang sudah doktor, ada yang kandidat doktor, ada yang MTH, ada yang kandidat MTH, ada yang STH, banyak sekali. Saya hanya tamat SMA. Saya ulangi berkali-kali, saya hanya tamat SMA. Ini sudah saya saksikan berkali-kali untuk memotivasi bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin Anda kurang beruntung karena orang tua saudara tidak mampu menyekolahkan Anda lebih tinggi. Tapi itu bukan alasan untuk Anda tidak berhasil. Sebab keberhasilan adalah rencana Tuhan buat kita semua. Dengarkan ini, keberhasilan adalah rencana Tuhan buat kita semua. Sebab kegagalan kita sudah dipakukan Yesus di kayu salib. Tetapi saudaraku, tetap ada bagian yang harus kita lakukan. Ikuti tuntunan Roh Kudus. Ikuti pimpinan Roh Kudus supaya saudara dibawa Roh Kudus di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebab Mazmur 75 tadi katakan, promosi, peninggian, kenaikan pangkat, kuasa bukan datang dari selatan, timur, barat, utara. Promosi, kenaikan pangkat bukan datang dari bumi ini. Maksudnya apa? Promosi Anda, kenaikan pangkat Anda bukan datang dari siapa-siapa, tapi datangnya dari Tuhan. Amin. Maka cari muka ke Tuhan. Amin. Sebab jika yang mengangkat Anda manusia, Anda dengan mudah gampang diturunkan. Tapi jika Tuhan yang mengangkat saudara, siapa yang dapat menurunkan saudara? Kecuali Tuhan. Jika Tuhan sudah membuka pintu bagi kita, tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya kecuali Tuhan. Jadi Bapak Ibu, gimana caranya untuk kita mengalami promosi Tuhan? Yang pertama, kita menyadari kita bukan apa-apa. Kita bukan, saudaraku, katakan kalaupun Anda cerdas, bersyukur. Katakan Anda cepat, bersyukur.
Katakan Anda kuat, bersyukur. Katakan Anda bijak, bersyukur. Katakan Anda, saudaraku, sekolah sampai S3, bersyukur. Ada kesempatan, Anda bisa, Anda mampu. Saya acung jempol, karena nggak mudah juga untuk sekolah, saudara. Ya, nggak mudah juga. Chris Revival lagi nyusun skripsi gini aja juga kesulitan, minta bantuan bapaknya, saudara. Nah, bapaknya nggak pernah nyusun skripsi, gimana, saudara? Jadi saya bilang, udah minta bantuan yang lain aja, jangan bapak. Bapak nggak tahu. Harvest baru bapak bisa bantu, 5 kali 5 berapa? Nah, itu baru saya ajarin. Bahasa Sunda saya ajarin. Nah, saudara, yang pertama begini. Saya memberi motivasi kepada saudara yang mungkin sekolah Anda nggak tinggi-tinggi. Anda mungkin berkata, Pak, gimana saya bisa bersaing dalam new normal nanti dengan kondisi saya cuma tamat SMP, saya cuma tamat SMA. Saya katakan buat saudara tadi, firman Tuhan berkata, kemenangan bukan untuk orang yang bijak. Harta, kekayaan bukan untuk orang yang cerdas. Semua itu tergantung waktu dan tempat. Ini bicara tergantung kairos Tuhan. Apakah saudara dan saya ada di kairos Tuhan? Apakah saudara dan saya ada di waktunya Tuhan? Maksudnya waktunya Tuhan. Kita minta pimpinan Roh Kudus. Saya percaya Roh Kudus yang memimpin Ruth dari Moab ke Bethlehem. Dan Roh Kudus juga yang memimpin Ruth untuk bekerja, saudaraku, memungut jelek. Kok bisa, saudara? Padahal Naomi nggak bilang, itu Boas punya ladang, kamu kerja di situ, kamu tebar pesona, siapa tahu Boas naksir kamu, dia bujangan, kaya raya. Nah, enggak, Alkitab nggak mengatakan demikian. Roh saudaraku hanya memungut jelek saja. Kemudian saudaraku, Boas tanya, ini perempuan dari mana? Karena nggak pernah dilihat. Karena dia perempuan baru. Zaman segitu penduduk Bethlehem kota kecil, saudaraku. Itu kampung, bukan kota. Bethlehem itu kota kecil, kampung kecil. Jadi penduduknya sedikit. Maka kalau ada orang asing gampang dikenali. Nah, Boas mengenali siapa wanita itu. Maka dia tanya sama Ruth, siapakah kamu, dari manakah kamu? Ruth bicara, dia adalah mantu Naomi, begini-begini. Kemudian saudaraku, Boas berkata kepada karyawannya, jatuhkan dengan sengaja jelai lebih banyak lagi supaya Ruth mengambilnya. Dan Boas berkata begini juga, saudara, kepada pegawainya, jangan ganggu perempuan ini. Anda lihat kemurahan datang saat yang pertama Ruth mengambil langkah iman. Dia mengikuti pimpinan Roh Kudus untuk pergi ke Bethlehem. Yang kedua, kesetiaan dia kepada Tuhan dan kepada mertua. Saudaraku, dia tetap menyatakan kasihnya kepada mertua. Apa yang diharapkan? Warisan tidak punya. Apa yang diharapkan dari Naomi? Nggak punya warisan, nggak punya apa-apa. Dan dia masih sangat muda, si Ruth ini. Dan masih sangat cantik. Mungkin Anda bertanya, dari mana Bapak tahu Ruth cantik? Buktinya Boas naksir. Boas bisa aja dapat gadis, saudaraku. Tapi dia mau sama Ruth yang janda. Kenapa? Berarti selain cantik, tapi juga ada inner beauty, kecantikan yang dari dalam. Ini, saudaraku, cantik luar puji Tuhan, tapi lebih penting cantik dalam. Ada pilihan ketiga, cantik luar dan cantik dalam. Nah, itu paling bagus. Nah, saudara, haleluya. Amin, harus. Nah, saudara, ini kesetiaan kepada Ruth yang memimpin dia. Kesetiaan pada Ruth yang mementor dia. Kesetiaan pada Naomi yang memimpin dia. Kesetiaan pada Naomi yang membimbing dia. Itulah yang menyebabkan Tuhan menyatakan kemurahan kepada Ruth. Promosi datang bukan dari mana-mana, tapi dari Tuhan. Kepada siapa Tuhan menjatuhkan promosi? Kalau kita lihat, saudaraku, orang-orang yang dipromosikan Tuhan punya karakter yang sama. Karakter setia, karakter tunduk, karakter taat, karakter yang menghormati pemimpin. Saudaraku, dalam hal ini siapa pemimpin Ruth? Naomi. Siapa pemimpin Daud? Saul. Bahkan saat dia pengen perang, dia taat sama pemimpin di rumahnya, yaitu bapaknya. Bapaknya bilang, kamu kerjanya aja, kamu masih kecil anak-anak, jangan perang sama abang-abangmu. Kamu di sana gembalakan domba yang 2-3 ekor. Saat kemudian, saudaraku, musim perang tiba,
Daud bertambah pekerjaan. Selain mengantarkan, selain apa? Menggembalakan domba, dia juga jadi gosen, mengirim makanan, saudaraku. Go food. Ngirim makanan buat abang-abangnya di medan peperangan. Nah, siapa, saudaraku? Ini bicara apa? Ketaatan. Dia bisa saja nolak sama bapaknya. Pak, masa sih Pak, nggak ada orang lain, gue udah disuruh apa? Gembalakan domba, baru apa? Ngerobek mulut singa. Sekarang suruh nganterin makanan buat abang-abang gitu loh. Mbok yang lain lah Pak, gitu loh. Atau bapak sendirilah, namanya bapak kan harus nengok anak. Daud nggak protes. Daud dengan setia mengantarkan makanan buat abang-abangnya. Saya percaya itu bukan sekali dua kali. Ya. Itu berkali-kali. Karena musim perang itu bisa berbulan-bulan, saudaraku. Nah, saat Daud mungkin pas ngantrinya, pas waktunya Goliat muncul, dia mendengar suara Goliat. Jadi saudaraku, ketaatan Daud itu membawa dia dipimpin Roh Kudus di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Dan dia lihat Goliat. Goliat bagi seluruh Israel adalah ancaman. Ya. Tapi bagi Daud, ini bukan ancaman, ini pelecehan kepada Allah Israel. Daud tidak memikirkan promosi. No. Dia tidak memikirkan, oh kalau aku menang, aku akan jadi mantu raja dan aku akan dipromosikan. Tidak. Daud hanya berpikir begini, siapa orang ini? Berani-beraninya dia menghina Allah Israel. Saya percaya Roh Kudus yang menuntun Daud. Ya. Saudaraku, dari mana Roh Kudus menuntun Daud? Dimulai dari ketaatan dan kesetiaan. Ya. Dia setia menggembalakan domba, dia setia jadi gosen mengantarkan makanan buat abang-abangnya. Dia setia kepada pemimpinnya yaitu papahnya di rumah. Dia setia, kemudian saat dia mulai diangkat jadi prajurit, dia nggak masuk akmil, dia belum terlatih perang seperti abang-abangnya. Tapi saudaraku, saat di waktu dan tempat yang tepat, Allah mempromosikan Daud. Ya. Kok bisa dia menang sama Goliat? Siapa yang berperang? Tuhan. Ya. Bagian Daud apa? Percaya pada Allah Israel. Yang kedua, apa yang ada di tangannya? Batu. Batu kali. Sudah cukup. Maka saya mau katakan kepada saudara, gimana caranya saudara menang? Gimana caranya saudara unggul? Gimana caranya saudara mengalami promosi? Yang pertama, percaya kepada Allah kita. Amin. Kegagalan kita, kemiskinan kita, sakit penyakit kita sudah dipakukan Yesus di kayu salib. Terus pandang salib Yesus dan lakukan bagianmu. Melangkah apa yang ada di tanganmu. Kalau yang ada di tanganmu adalah tongkat seperti Musa, dengan tongkat itu aku akan memakai engkau, kata Tuhan kepada Musa, untuk melakukan proyek triliunan rupiah. Tuhan memakai Musa 40 tahun hanya dengan modal tongkat, saudara. Anda lihat, kemudian saudaraku, apa yang ada di tangan Daud? Ketapel. Nah, kalau bahasa Indonesia, ketapel dengan batu, saudaraku. Tuhan nggak bilang gini, kamu nggak punya granat, jangan. Kamu nggak punya ini, jangan. Enggak. Apa yang ada di tangan? Batu. Dengan batu itu, lakukan. Selebihnya, aku yang melakukannya. Saudara, itu juga awal mulai. Kenapa 17 tahun ya, 2003 bulan November, saya melangkah dari Cirebon ke Bandung. Apa yang ada di tangan saya? Ya ini, mulai ibadah, mulai gereja. Saudaraku, gereja PFA mulai dengan 2-3 orang di BTC lantai 6, ruang kecil. Apa yang ada di tangan saya? Ya ini, apa yang saya punya, ini. Saudaraku, kadang saya berpikir, coba kalau saya punya alat musik yang lebih bagus, saya punya begini. Tuhan gak nanya itu. Tuhan tanya, apa yang kamu punya? Hidupku Tuhan, dan apa yang aku punya. Cukup, mulai. Dan kami mulai, saudaraku. Dan lihat, ada di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Sampai saya juga gak menyangka, geleng-geleng kepala, kagum sama Tuhan. Kenapa Tuhan mempromosikan saya sampai sejauh ini? Bu, apakah saya pintar? Tidak. Apakah saya kuat? Tidak. Apakah saya bijaksana? Enggak juga. Apakah saya cerdas? Enggak juga. Tetapi saudaraku, saya mau belajar terus dipimpin Roh Kudus. Itu yang membuat promosi demi promosi akan saudara terima. Saya percaya di masa new normal nanti, saudara, akan ada banyak kesulitan-kesulitan. Akan ada banyak hal-hal yang kita nggak mengerti. Tapi yakinlah, percayalah, tetap pandang Tuhan. Daud juga mengalami kesulitan. Anda tahu pada waktu Daud mau berperang mau berantem sama Goliat. Saudaraku, saya percaya bapaknya itu jantungan, abang-abangnya jantungan, anak kemarin sore. Tapi hebat Daud, saudaraku.
Dia berkata begini, kenapa? Tuhan udah melatih dia di padang penggembalaan. Jadi saudaraku, apapun yang saudara dan saya terima hari ini, apapun yang saudara dan saya alami hari ini, itu anggaplah sebagai sebuah pendidikan dari Tuhan. Tuhan sedang menyekolahkan saudara. Tuhan sedang membuat Anda bersekolah supaya apa? Untuk satu tujuan yang lebih mulia. From glory to glory. Amin. Bukan dari kehinaan kepada kemuliaan, tapi dari kemuliaan kepada kemuliaan. Artinya Tuhan sudah memanggil kita menjadi orang mulia, dan kita akan dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Amin. Kita akan dibawa dari satu promosi kepada promosi berikutnya. Kita akan dibawa dari satu keberhasilan kepada keberhasilan berikutnya. Asalkan syaratnya, saudaraku, Anda boleh pelajari di Alkitab. Anda boleh pelajari karakter orang-orang yang dipromosikan Tuhan. Punya kemiripan. Yaitu apa, saudaraku? Mereka berada di waktu dan tempat yang tepat. Siapa yang memimpin mereka? Roh Kudus. Kenapa mereka bisa ada di waktu dan tempat yang tepat? Karena ketaatan dan kesetiaan. Saudara, Daud setia dan taat kepada papahnya suruh menggembalakan domba yang hanya 2-3 ekor. Tetapi, saudaraku, ternyata Tuhan memakai, ini yang dikatakan Allah turut bekerja. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Sunanti lambanomoy. Saudaraku, dengan Daud menggembalakan kambing domba 2-3 ekor. Saudaraku, perhatikan baik-baik, Tuhan melatih tangan Daud. Dengan adanya beruang, dengan adanya singa, Tuhan melatih tangan Daud untuk apa? Untuk menghadapi Goliat. Di situ Tuhan melatih. Saudaraku, mungkin waktu itu Daud juga nggak ngerti kenapa Tuhan izinkan ada singa, ada beruang. Saudaraku, di situ Tuhan mau lihat bagaimana hati Daud. Apakah dia tetap, saudaraku, mempertahankan domba-dombanya atau kabur? Maka Daud berani berkata, saudaraku, Tuhan adalah gembalaku, karena dia berasal dari gembala. Dia tahu bagaimana seorang gembala memimpin domba-domba ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kemudian di situ artinya apa? Ketaatan, kesetiaan Daud kepada pimpinan ayahnya Isai untuk menggembalakan domba, membuahkan dia dilatih Tuhan untuk berperang. Sekalipun dia nggak masuk akmil, nggak masuk sekolah reguler, nggak masuk sekolah yang normal, saudaraku, dia langsung dengan pengalamannya berperang dengan singa, berperang dengan beruang. Kemudian saudaraku, saat papanya memberikan tugas yang baru, tugas tambahan, saya percaya firman Tuhan berkata, orang yang setia dalam perkara kecil akan diberi kepercayaan yang lebih besar. Daud setia menggembalakan, papahnya ngasih lagi tugas tambahan. Maka Bapak Ibu, kalau Anda dapat tugas tambahan, jangan berpikir, waduh tugasku tambah banyak, overload lah, aku pusing begini-begini, gajiku nggak naik-naik tapi aku tambah tugas. Jangan ngeluh, jangan ngomel. Kenapa, saudaraku? Kalau Anda sebagai karyawan, kalau bosmu, atasanmu, pemimpin perusahaanmu memberikan kamu tugas tambahan dan kamu nggak ditambahin gaji, jangan ngeluh, jangan ngomel. Justru kamu bersyukur. Artinya apa? Orang yang bisa dipercaya satu akan dipercaya dua, orang yang bisa dipercaya dua akan dipercaya tiga, dan seterusnya. Itu yang terjadi pada Daud. Dia ditambahkan tugas menjadi gosen, mengantar makanan ke abang-abangnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekali lagi di sini Daud taat dan setia kepada papahnya. Kemudian saudaraku, lewat ketaatan dan kesetiaan kepada papahnya, dia ada di waktu dan tempat yang tepat untuk melawan Goliat. Setelah kemenangan, pasca kemenangan lawan Goliat, apa yang Daud alami? Dia kemudian saudaraku direkrut menjadi tentara Israel. Dari pasukan, dari ketua kompi, ketua batalion. Bahkan saudaraku, pada waktu untuk mengawini Michal, ya, Saul memberikan tugas baru, padahal perjanjiannya apa? Siapa yang ngalahin Goliat akan kuberikan anakku untuk jadi istrinya. Daud yang ngalahkan Goliat. Tapi saudaraku, Saul minta tambahan 100 kulit katan orang Filistin, berikan sebagai mas kawin untuk anakku. Saudara tahu, Saul merencanakan yang jahat buat Daud, supaya Daud mati, saudara. Tapi apa yang diberikan Daud kepada Saul?
dia tidak memberikan 100, dia memberikan 200. Sekalipun Daud belum hidup dalam Injil kasih karunia, sekalipun Daud belum tahu tentang kasih karunia Yesus, saudaraku, dia memberikan, diminta 100, dia kasih 200. Kulit katan artinya apa? Udah dibunuh, dipotong dulu tuh, saudaraku, dipersembahkan kepada Saul sebagai mas kawin untuk mendapatkan Mikal. Artinya apa? Dia tahu bahwa Saul ini menyuruh dia tugas yang enggak masuk akal. Tapi dia tetap taat, dia tetap setia. Kenapa? Dia pandang Allah Israel. Saudaraku, saya percaya kalau saudara dan saya mungkin jadi Daud, kita akan protes. Ini tugas gak masuk akal ini. Ini tugas untuk menjebak, ini jebakan Batman supaya gue mati nih. Kira-kira begitu. Tapi lihat, saudaraku, kalau memang belum waktunya mati, nggak akan mati. Ya. Daud selamat, saudaraku, dan dia persembahkan 200 kulit katan orang Filistin kepada Saul. Macam-macam lagi. Dan kita lihat pribadi Daud, saudaraku, saat dia diburu oleh Saul, dianggap sebagai pemberontak, sebagai pengkhianat, Daud tidak membalas dengan yang buruk, dia membalas yang baik. Bahkan dia orang yang setia kepada janjinya kepada Yonatan. Sehingga satu kali, saudaraku, Anda boleh lihat anak Yonatan, saudaraku, yang dalam keadaan cacat kakinya, ya, Daud panggil untuk menerima kasih dariku karena papamu Yonatan. Saudara, Daud mengasihi anak Yonatan seperti dia mengasihi anaknya sendiri. Duduk sehidangan dengan raja. Dari sini kita mengerti bahwa Daud ingat akan apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang pernah berbuat baik, berbuat kasih kepada dia. Itu yang terus dia lakukan. Dia menyatakan kasih. Nah, saudara, Anda boleh pelajari pribadi-pribadi yang diangkat Tuhan, yang dipromosikan Tuhan. Dari zaman Abraham sampai zaman saudaraku rasul-rasul adalah orang-orang yang punya karakter seperti ini. Yaitu apa? Taat, setia. Orang-orang seperti ini akan dipimpin Roh Kudus untuk masuk di waktu dan tempat yang tepat. Amin. Saya sampaikan ini, saudaraku, inilah kehidupan. Saya percaya kerinduan hati Tuhan Anda berjalan dari satu promosi kepada promosi. Di musim pandemi ini, setelah masa normal, kita berdoa supaya vaksin segera ditemukan. Kita berdoa supaya vaksin segera ada dan semua kita bisa divaksin dan kembali normal seperti biasa. Tapi saudaraku, lebih dari itu, ada satu virus yang akan lebih mematikan dari corona, yaitu virus kecemasan dan ketakutan. Besok saya akan khotbah tentang virus kecemasan dan ketakutan, dan itu hanya bisa Allah Israel, Yesus Kristus, yang bisa membebaskannya. Haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu, mari kita perjamuan kudus. Dan inilah jalan keluar, solusi yang Yesus berikan untuk saudara dan saya. Ingat baik-baik, saya menganjurkan Bapak Ibu Saudaraku, setiap hari dalam musim seperti ini kita terus perjamuan kudus. Saudara, di gereja BFA saya menyarankan setiap minggu kita boleh perjamuan kudus nanti kalau pas udah ibadah minggu. Kita lakukan ini, saudaraku. Sebab apa? Kita mengingat kematian Tuhan. Ingat bahwa kematian Tuhan, itulah kegagalan kita udah dihukum di sana. Dosa kita, daun-daun dari akar penghukuman, yaitu kemiskinan, daun-daunnya namanya kegagalan, sakit penyakit, sudah dihukum, dipakukan di kayu salib. Maka gantinya bagi kita adalah kemenangan. Bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian yang tadi. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Angkat roti dengan tangan kananmu. Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagimu. Ambillah, makanlah. Engkau yang percaya di tubuh Tuhan Yesus, ambil dan makan. Makan dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kananmu.
Ini darah Tuhan Yesus, darah sempurna, plasma sempurna, trombosit sempurna, yang tercurah di kayu salib. Lewat darah inilah, waktu malaikat maut lihat darah, dia tidak berani masuk. Saya percaya waktu kita minum darah Tuhan Yesus, roh maut, roh sakit penyakit tidak akan mendekat ke kemahmu. Engkau yang percaya di darah Tuhan Yesus, ambil dan minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa untuk setiap orang yang ada bersama kami dalam ibadah online live streaming ini. Biarlah kami dituntun Roh Kudus untuk berada di waktu dan tempat yang tepat untuk mengalami promosi dari Tuhan. Sebab promosi bukan datang dari bumi ini, bukan datang dari timur, barat, utara, selatan, tapi datang dari Tuhan. Promosi diberikan untuk orang-orang yang taat, yang setia. Seperti Rut, seperti Daud. Biarlah Tuhan terjadi pada kami semua. From glory to glory Engkau membawa kami. Sekarang angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai memberkatimu dari sekarang sampai selama-lamanya. God bless you. Tuhan memberkati saudara. Yang percaya diberkati berkata amin. I come into your presence, I come into your courts, I bring my heart to worship and sacrifice of praise. I come into your presence, I come into your courts, I bring my heart to worship and thankful heart. You are good, you are great, you are awesome in this place. I lift my heart, I lift my hand to worship you, the great I am. I come into your presence, I come into your courts, I bring my heart to worship and sacrifice of praise.
Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.